Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mike Tyson dikenal sebagai salah satu petinju legendaris. Di luar prestasi di dunia petinju, Mike Tyson juga mendapatkan banyak sorotan terkait perjalanan spiritualnya. Pelatih tinju bernama Eddie menyatakan bahwa Tyson menemukan tujuan dan arah dalam kehidupannya setelah memeluk Islam. Islam membantu Mike Tyson untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Media-media mengabarkan Mike Tyson memeluk Islam saat dipenjara pada tahun 1992. Kala itu Mike Tyson harus mendekam di balik jeruji besi karena kasus pemerkosaan. Hanya sang petinju kelas berat mengklarifikasi bahwa dirinya sudah menjadi seorang muslim sebelum masuk ke penjara. Mike Tyson bertemu dengan sosok penting dalam perjalanan spiritualnya. Di dalam penjara, sosok penting itu adalah Muhammad Shadiq yang merupakan ulama Nation of Islam, yaitu organisasi muslim kulit hitam di Amerika Serikat. Saat keluar dari penjara, Mike Tyson mengenakan kopiah putih. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa dirinya adalah seorang muslim. Setelah keluar dari penjara, Mike Tyson menjadi lebih tenang dan sabar. Perubahan sikap Mike Tyson dilihat oleh Eddie yang kerap mengunjunginya kala berada di penjara. Islam memberinya tujuan dan arah, ucap Eddie. Hakeem Olajuwon bercerita soal perjalanan spiritual sahabat dekatnya. Saya melihat komitmennya. Dia mengutip beberapa ayat dari Al-Quran yang berlaku untuknya. Dia berbicara tentang Hamzah, seorang pejuang besar yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW, kata Olajuwon. Pernyataan mengenai Tyson yang berpindah keyakinan juga dituturkan seorang pelatih tinju, yaitu Eddie Mustafa Muhammad, yang kerap mendatangi pemilik gelar juara dunia kelas berat itu termuda ketika di penjara. Eddie Mustafa menyatakan Tyson lebih kalem dan tak lagi berapi-api. Islam memberinya tujuan hidup. Saat berjumpa dengannya, kami sempat berdoa bareng. Saya tidak mendatanginya atas alasan pekerjaan. Saya ke sana sebagai seorang saudara, ujarnya dikutip dari Guardian. Hingga kini banyak orang mengenal pria yang berumur 54 tahun itu dengan nama Mike Tyson. Padahal dia memiliki nama Islam, yaitu Malik Abdul Aziz. Muhammad Shadiq tahu alasan dibalik keputusan Mike Tyson tidak memakai nama Islam. Muhammad Shadiq menyatakan, "The baddest man of the planet ingin jatuh dan bangkit dengan nama menggunakan nama yang lain, dan bangkit dengan nama menggunakan nama lama, yaitu Mike Tyson yang lebih dikenal publik. Dia tenar sebagai Mike Tyson dan jatuh sebagai Mike Tyson," cerita Muhammad Shadiq. Mike Tyson bukan satu-satunya petinju yang memutuskan menjadi mu'alaf. Ada Muhammad Ali yang lebih dulu mengambil langkah tersebut. Muhammad Ali bahkan mengubah namanya dari Cassius Marcellus Clay menjadi yang Anda tahu sekarang, yaitu Muhammad Ali. Tyson mengawali karir dengan cemerlang pada usia 18 tahun. Kemampuan menjatuhkan lawan dalam waktu yang singkat, hanya dalam 1 atau 2 ronde, membuat sosok yang sudah mengenal dunia penjara sejak kecil itu mendapatkan julukan Kid Dinamit. Karir pria kelahiran New York 53 tahun itu pun menanjak. Tyson meraih 27 kemenangan dan meraih gelar pertama pada usia 20 tahun ketika memukul KO Trevor Berrick pada tahun 1986. Setelah meraih kemenangan-kemenangan muda hingga tahun 1989, Tyson merasakan kekalahan pertamanya dalam pertarungan ke-38 ketika bertemu dengan Buster pada tahun 1990. Karir Tyson tak lantas redup selepas kehilangan gelar kelas berat WBA, WBC, dan IBF karena masih mampu meraih kemenangan hingga tahun 1991. Si leher beton lantas kembali bertemu dengan permasalahan hukum seperti yang pernah dialami ketika remaja pada tahun 1991. Kali ini kasusnya lebih berat, tak cuma perkelahian, melainkan pemerkosaan terhadap seorang ratu kecantikan berusia 18 tahun. Pada tanggal 26 Maret 1992, Tyson dinyatakan bersalah dan dihukum 6 tahun penjara. Saat keluar dari penjara, dia langsung mengumumkan dirinya sudah menjadi seorang mu'alaf. Keputusan menjadi mu'alaf membawa dampak besar bagi Tyson. Dia mengaku lebih tenang dan sabar dalam menjalani kehidupannya. Dia merasa sisi negatifnya di masa lalu perlahan meninggalkannya. Kisah Tyson seolah mengikuti jejak petinju pendahulunya, yakni Muhammad Ali. Petinju legendaris itu juga melakukan langkah tersebut. Dia mengubah namanya dari Cassius Marcellus Clay menjadi Muhammad Ali. Semoga kisah ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.